Perkenalkan, nama saya Safira Maulida. Saya berasal dari Universitas Maluku Saleh, jurusan Administrasi Publik dengan NIM 2002101810. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen pelayanan publik. Manajemen pelayanan publik menurut Manulife sebagai dikutip oleh Radminto dan Atik Septiwin Nasri mengemukakan bahwa manajemen adalah seni dan ilmu pencernaan, pengorganisasian, penyusun, pengarahan, dan penguasaan daripada sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Tujuan dari perusahaan atau lembaga pendidikan akan tercapai dengan baik apabila manajemen dikelola dengan baik pula. Pelayanan publik merupakan suatu elemen yang sangat penting dalam menyelenggarakan pemerintahan pelayanan publik secara sederhana. Dapat dipahami pula sebagai pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Prinsip pelayanan publik. Dalam menyelenggarakan pelayanan publik harus dilakukan dengan prinsip-prinsip pelayanan publik sebagai berikut. Sederhana, standar pelayanan yang mudah dimengerti, mudah diikuti, mudah dilaksanakan, mudah diukur, dengan prosedur yang jelas dan biaya terjangkau bagi masyarakat maupun penyelenggara. Partisipatif, penyusunan standar pelayanan dengan melibatkan masyarakat dan pihak terkait untuk membalas bersama dan mendapatkan keseleraan atas dasar komitmen atau hasil kesepakatan. Akuntabel, hal-hal yang diatur dalam standar pelayanan harus dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan kepada pihak berkepentingan. Berkelanjutan, standar pelayanan harus terus-menerus dilakukan perbaikan sebagai upaya peningkatan kualitas dan inovasi pelayanan. Transparansi, standar pelayanan harus dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat. Keadilan, standar pelayanan harus dijamin bahwa pelayanan yang diberikan dapat menjangkau semua masyarakat yang berbeda status ekonomi, jarak lokasi, geografis, dan perbedaan kapasitas. Model manajemen pelayanan. Pelayanan yang baik hanya akan terwujud apabila dalam lingkungan internal suatu organisasi menyelenggarakan layanan kepada masyarakat. Terdapat beberapa faktor, yaitu sistem pelayanan yang mengutamakan kepentingan pelanggan, kultur pelayanan dalam suatu organisasi pelayanan, dan sumber daya manusia yang mengutamakan kepentingan masyarakat dan sumber daya yang memadai. Kualitas pelayanan. Kualitas adalah suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang dimenuhi atau melebihi harapan. Definisi lain kualitas adalah derajat yang tercapai oleh karakteristik yang berkait dalam memenuhi persyaratan. Kualitas sering dianggap sebagai ukuran relatif kebaikan atau suatu produk atau jasa yang terdiri atas kualitas desain dan kualitas kesesuaian. Hakikat pelayanan publik. Hakikat pelayanan publik menurut Rahmiyati adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujud kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat. Standar pelayanan publik. Setiap penyelenggaraan pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan yang diliburkan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan. Standar pelayanan merupakan ukuran yang dibakukan dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang wajib ditaati oleh pemberi dan atau penerima pelayanan. Konsep kepuasan pelanggan. Menurut Kolter dalam Arif menjelaskan bahwa kepuasan pelanggan adalah tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan antara kinerja ia rasakan atau alami terhadap harapannya. Sedangkan menurut Gorson dalam Arif, kepuasan pelanggan merupakan harapan yang telah terpenuhi atau terlampaui. Dari pendapat para pakar tersebut disimpulkan bahwa secara umum pengertian kepuasan atau ketidakpuasan pelanggan dilihat dari kesesuaian antara harapan pelanggan dan dengan persepsi pelayanan diterima kenyataan yang dialami. Harapan pengguna jasa atau pelanggan.
1. Keinginan untuk dilayani dengan baik dan benar. 2. Kebutuhan perorangan. 3. Derajat keterlibatan pelanggan. 4. Faktor-faktor yang bertanggung situasi. 5. Pelayanan yang diberikan. Unsur kepuasan pelanggan. 1. Prosedur pelayanan. 2. Persyaratan pelayanan. 3. Kejelasan petugas pelayanan. 4. Kedisiplinan petugas pelayanan. 5. Tanggung jawab petugas pelayanan. 6. Keadilan mendapatkan pelayanan. 7. Kesopanan dan keramahan petugas. 8. Keadilan mendapatkan pelayanan. 9. Kesopanan dan keramahan petugas. 10. Kewajaran biaya pelayanan. Metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan mendapatkan kualitatif. Hasil dan pembahasan. Mall pelayanan publik adalah tempat berlangsung kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa, atau pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu baik pusat maupun daerah, serta pelayanan badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dan swasta dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah terjangkau, dan aman. Bentuk atau jenis pelayanan mall pelayanan publik. Bentuk atau jenis pelayanan mall pelayanan publik. Pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat Kabupaten Aceh Utara Kota Lok Sumawe sebagai tercantum pada Undang-Undang 25/2009 Pasal 5 dapat dibedakan atas beberapa jenis layanan. Pelayanan administratif yaitu pelayanan yang menghasilkan sebagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik, misalnya status kewarganegaraan, sertifikat kompetensi, kepemilikan atau perusahaan, kelistrikan, serta air bersih. Ketiga, pelayanan jasa, yakni pelayanan yang menghasilkan sebagai bentuk jasa yang diperlukan oleh publik, misalnya pendidikan, pelayanan kesehatan, penyelenggaraan transportasi, serta jasa pos, pengiriman barang. Pelayanan publik memiliki tujuan yang sering kita harapkan, yakni untuk memuaskan masyarakat sebagai pengguna. Untuk mencapai kepuasan itu dituntut kualitas pelayanan prima yang tercermin dari transparan, akuntabilitas, kondisional. Ini adalah daftar referensi dari materi saya. Dari pembahasan saya dapat menyimpulkan bahwa pelayanan publik melalui mall pelayanan publik ditunjukkan dengan adanya perubahan dari sisi struktur dan prosedur birokrasi dengan adanya efisien administrasi. Saran saya terhadap mall pelayanan, diharapkan kedepannya semua mall pelayanan publik yang sudah berdiri dapat menyediakan pelayanan sistem online yang disebut online single submission untuk lebih mudah memberikan layanan di bidang perizinan maupun non-perizinan. Apalagi MPP didukung dengan pengguna data tunggal yang menginteraksi media sebagai data sharing. Sekian dari hasil presentasi saya mohon maaf apabila ada sepatah dua patah kata saya yang salah. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.